Satuan Pamong Praja Kabupaten Bogor pekan lalu menggelar penyegelan bangunan yang tidak berizin di sepanjang Jalan Tegar Beriman hingga Pakansari. Kegiatan ini dilakukan agar para pelanggar aturan mematuhi aturan penegakan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang penertiban umum. Hampir 50 bangunan tanpa izin ini akhirnya disegel Satpol PP Kabupaten Bogor. Beberapa pemilik menerima, namun ada juga yang kontra dengan penertiban tersebut. Kita yang punya bangunan itu dari segi usaha maupun MB-nya nggak ada. Aturannya kecamatan, konsultasi sama Pemda. Bangunan mana di pinggir yang di jalan protokol itu yang tidak punya IMB yang dalam pengurusan aturannya. Jangan asal main bawa stiker. Ini mulai 4 bulan yang lewat telah diajukan pengajuan IMB. Sampai sekarang nggak ada aturan apa yang nggak dibuat. Urus ini diurus. Persoalan sekarang si ibu itu, tanah ini 1.800, dibeli Pemda 1.200. Masa ibu itu harus bayar pajak setelah Pemda yang beli? Makanya pengurusannya tersendat. Tahun 90 dibeli Pemda, ibu itu harus bayar pajak mulai tahun 90 yang 1.200. Logika enggak itu, Pak? Tanah ibu itu tinggal 300. Nah, pas dicek, di print, harus mulai bayar semua. Makanya ibu itu ngomong, saya kan Pemda kan udah beli 1.200, masa saya harus bayar pajak? Pemda, orang Pemda mengajukan keluaran, minta surat keluar, diajukan, tetap. Makanya bilang, sebenarnya kita masyarakat ini di mana posisi? Ikuti aturan, kita ikutin. Kalau proses jangka, bukan urusan kita Pak sebenarnya, urusan pejabat yang berwenang. Itu kalau sampai penyegelan begini, saya juga sebagai saudara dari itu nggak terima, sebab kita bukan nol tanpa mengindahkan aturan, tetap mengindahkan. Tapi bapak ini datang, mana izin? Itu kan ibarat angin tiba-tiba harus segala. Berarti sudah dilakukan pengurusan izin ya Pak? Sejak awal bangunan. Bangunan ini berdiri sudah berapa lama Pak? 6 bulan. Udah 6 bulan. Sampai sekarang belum ada Pak? Belum keluar. Itu tadi permasalahannya itu urus ini, urus ini, urus ini. Di jalan ibu itu sampai jenuh. Makanya terakhir kemarin pas datang dari kecamatan, ibu saya ajukan ini datang ke kecamatan, diajukan ke Pemda. Setelah ada penyegelan ini langkah apa Pak? Apakah tetap besok buka berusaha juga? Apa gimana? Kita lihat juga tindakan omongan dari pemilik. Nah, kebetulan kita saudara sama pemilik. Kita bertanggung jawab di sini, soal keputusan saya nggak bisa ngambil dia. Pemiliknya orang mana Pak? Asli orang Sumatera. Tinggal di Kulit. Itu. Jadi pas saya lihat ini segel ini mah aturannya makanya bilang koordinasinya kecamatan, kelurahan, ke Pemda itu harus jalin. Seperti yang saya bilang tadi, di mana yang nggak mengurus? Ini luas bangunannya berapa? Luas bangunan berapa? 220 meter luas tanah, bangunan 100. Jadi kita juga memperhitungkan seperti Perda katanya 5 meter, kita tetap menyediakan itu. Jadi peraturan apa yang tidak diikuti pemilik bangunan. Sementara itu, Kabid Bina Kariksa dan Dalapus Ridho menegaskan bangunan yang tidak memiliki perizinan akan diberhentikan sementara. Hari ini adalah kegiatan penegakan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Ya, kami PP dari Kabid Bina Kariksa dan Kabid Dalapus sengaja kita turun karena ini ada bangunan yang akan kita lakukan tindakan belum memiliki perizinan, gitu. Dan ini sudah dilakukan tahapan oleh tata bangunan sebagai dinas teknis yang memang melakukan pengawasan terhadap bangunan, dan kita sudah punya daftarnya. Dan hari ini kita akan coba lakukan kegiatan penghentian, ya. Penghentian sebetulnya ini lebih kepada persiapan, ya, persiapan dalam rangka tahapan Perda. Karena apa? Mereka diberi kesempatan untuk mengurus perizinan. Ini untuk bangunan permanen ya, bangunan permanen beri kesempatan mengurus perizinan. Hanya nanti kalau misalkan memang izin tidak keluar karena alasan KDB, karena alasan sempadan jalan, karena alasan tanahnya tidak bukan atau sengketa atau bukan tanah yang bersangkutan,
ini kan nanti akan jadi problem yang pada akhirnya izin tidak akan keluar, ya. Dan ketika izin tidak keluar, maka proses tahapan kepada pembongkaran itu akan berjalan, ya, akan berjalan dan mungkin dalam waktu dekat akan kena eksekusi. Ini mau tidak mau. Kenapa? Ini kan jalan protokol, ya, jalan protokol, mukanya Pemda Kabupaten Bogor, sehingga ya bangunan-bangunan yang ada pun harus memang berizin rapi. Adapun kalau masalah PKL tentunya ini juga ada bagian daripada bagaimana kita menjaga ketertiban umum supaya jalur ini tidak kumuh, ya gitu, kemudian tertib, aman, ya. Maka dalam hal ini Pol PP kita hari ini kita lakukan penertiban secara menyeluruh, ya gitu. Ada berapa bangunan Pak yang tidak ber-IMB? Kalau berdasarkan daftar di tata bangunan itu sekitar 50, ya, 50 yang kita lakukan tindakan hari ini. Kita belum tahu nanti dapat berapa, ya. Ini kita kan masih berjalan, ya. Pak, untuk bangunan liar seandainya dia berjamur lagi, apakah diberi sanksi atau apa Pak? Sanksi atau apa? Ya kalau bangunan liar ini kan kita akan terus melakukan penertiban, kita akan melakukan terus penegakan perda, dan saya pikir mungkin yang harus dilakukan juga pemerintah daerah melakukan sosialisasi, ya, sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan ibu kota ini agar mereka memahami aturan, ya, aturan bagaimana bahwa kita harus patuh dan taat terhadap aturan. Nah ini supaya bangunan-bangunan yang ada ini memang semua berizin, gitu. Batas waktunya Pak dari dihentikan sementara disegel ini sampai dibongkar? Sekarang ini rata-rata sudah ada ke tahap teguran 2, ya. Teguran 2. Jadi tinggal satu teguran lagi tata bangunan. Setelah itu diserahkan kepada Pol PP. Pol PP akan melakukan tahapan pembongkaran. Tahapannya itu diatur di Perda 4 2015. Peringatan 1 itu 7 hari. Peringatan 2 3 hari. Peringatan 3 1 hari, yaitu segel bongkar. Nah, gitu. Nah ini. Sejauh ini yang disegel itu udah ada sedang mengurus dalam proses perizinannya? Oh, kita tidak tahu kalau masalah itu. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas kita lakukan ini karena memang ada data dari dinas teknis, ya, data bangunan. Oke.